warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Mengapa Pancasila sebagai sistem filsafat? Yang pertama yaitu karena merupakan bahan renungan yang mengunggah kesadaran para pendiri negara, termasuk Soekarno ketika menggagas ide filosofi. Perenungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai filsafat itu sendiri dirinci menjadi 5. Yang pertama yaitu sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis atau dalam arti informal. Dan yang kedua, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi atau dalam arti formal. Yang ketiga yaitu filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan atau dalam arti konferensif. Dan yang keempat yaitu filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Bisa disebut juga dengan analisis linguistik. Dan yang kelima, filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Bisa disebut juga dengan aktual fundamental. Dan yang kedua yang akan dibahas yaitu sifat-sifat filsafat. Yang pertama, sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh. Artinya, sila-sila dalam Pancasila saling menjiwai satu sama lain. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa mendasari dan menjiwai sila dalam Pancasila yang selanjutnya. Yang kedua, yaitu Pancasila sebagai suatu substansi. Merupakan setiap upaya pengalaman Pancasila harus memperhatikan Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Dan yang ketiga yaitu Pancasila sebagai suatu realita. Maksudnya di dalam diri setiap rakyat Indonesia dan masyarakat Indonesia sebagai suatu kenyataan dalam hidup bangsa. Pancasila akan terus tumbuh dan hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Dan yang keempat yaitu monetis religius ialah negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa seperti yang tertuang dalam sila pertama Pancasila. Monetisme atau Tuhan yang tunggal jelas disebutkan di dalam sila pertama tersebut. Dan yang kelima yaitu monodualis dan monopluralis adalah kita dapat mengartikan monodualis ini sebagai dui tunggal. Hal ini berkenaan dengan sifat dasar manusia yang dui tunggal, yakni merupakan makhluk individual yang sekaligus merupakan makhluk sosial. Secara tersirat, hal ini terdapat dalam Pancasila. Dan yang ketiga yang akan dibahas adalah alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat genetivus dan subjektivus. Artinya, nilai-nilai Pancasila yang dipergunakan untuk mengkritis berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang keempat yaitu landasan ontologis, epistemologi dan aksiologi Pancasila. Yang pertama yaitu ontologis. Ontologis merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum, sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak, disebut juga dengan istilah substansi. Dan yang kedua yaitu epistemologi, merupakan cabang filosofi yang mempelajari pengetahuan atau bagaimana orang-orang dapat mengetahui tentang sesuatu atau apa-apa yang mereka ketahui. Dan yang ketiga yaitu aksiologi, merupakan cabang filosofi yang berhubungan dengan penelitian tentang nilai-nilai penting dalam aksiologi yang ditengerai oleh Littlejohn, yaitu teori atau ilmu itu dapat dibebas dari nilai memiliki pengikut yang kuat dalam kubu positivisme. Dan yang keempat yang akan dibahas adalah esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama yaitu esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Artinya setiap makhluk hidup termasuk warga negara harus memiliki kesadaran yang otonom atau kebebasan kemandirian di suatu pihak.
dan berkesadaran sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukan. Artinya, kebebasan selalu dihadapkan pada tanggung jawab dan tanggung jawab tertinggi adalah kepada Sang Pencipta. Yang kedua yaitu hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopolaris yang terdiri atas 3 modualis yaitu susunan kodrat atau jiwa raga, sifat kodrat atau makhluk individu sosial, kedudukan kodrat. Dan yang ketiga yaitu hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air. Tanah air adalah bumi tempat orang dilahirkan dan dibesarkan. Bersukadah bumi tempat orang dilahirkan dan dibesarkan, bersuka dan berduka yang dialami secara fisik sehari-hari. Dan yang keempat yaitu hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Dan yang kelima yaitu hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Kemudian keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan dengan keadilan bertaat. Dan yang ketiga yaitu keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara. Dan yang kelima yang akan kita bahas yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Dinamakan dengan refleksi filosofi. Yang pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Dan yang kedua yaitu agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Dan yang ketiga yaitu agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat yaitu agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.